Kalau bicara setelah Lebaran kan kayak apa namanya ba'da maghrib ya. Ba'da maghrib tuh jam 8 kan ba'da maghrib gitu kan. Sekarang juga pasca Lebaran terus. Tapi buktinya kan belum mundur atau nggak mundur-mundur kan bisa jadi. Malah dua tokoh itu seperti yang terus semakin melakukan aktivitas seperti Erlangga hari ini katanya mewakili Presiden Prabowo di luar negeri untuk melakukan negosiasi dagang segala macam. Sri Mulyani juga kelihatan makin dekat aja sama Prabowo. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Kabar tentang Erlangga dan Sri Mulyani yang katanya mau mundur setelah Lebaran. Nah, ini kalau bicara setelah Lebaran kan kayak ba'da maghrib ya. Ba'da maghrib tuh jam 8 kan ba'da maghrib gitu kan. Sekarang juga pasca Lebaran terus. Tapi buktinya kan belum mundur atau nggak mundur-mundur kan bisa jadi. Malah dua tokoh itu seperti yang terus semakin melakukan aktivitas seperti Erlangga hari ini katanya mewakili Presiden Prabowo di luar negeri untuk melakukan negosiasi dagang segala macam. Sri Mulyani juga kelihatan makin dekat aja sama Prabowo. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memilih untuk tidak memberikan komentar terkait kabar rencana pengunduran dirinya dari Kabinet Merah Putih. Saat dikonfirmasi oleh wartawan pada Rabu, 12/3/2025 malam, Sri Mulyani hanya memberikan senyuman kecil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Momen tersebut terjadi setelah Sri Mulyani menghadiri acara buka puasa bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Kabar mengenai rencana pengunduran diri Sri Mulyani telah beredar luas di berbagai media massa dalam beberapa hari terakhir, sehingga memicu pertanyaan dari para wartawan. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Presiden Prabowo pada hari itu adalah untuk melaporkan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara. Sebelumnya, saat tiba di istana, Sri Mulyani juga enggan mengungkapkan agenda pertemuannya dengan kepala negara. Sri Mulyani, yang telah menjabat sebagai Menteri Keuangan di bawah 3 presiden berbeda, dikenal sebagai sosok yang profesional dan berpengalaman. Keputusan Sri Mulyani untuk tidak memberikan komentar terkait isu pengunduran dirinya menimbulkan spekulasi di kalangan publik. Pada kesempatan yang sama, Ani sapaan akrabnya juga ditanya soal konferensi pers laporan APBN kita periode Januari 2025 yang belum kunjung dirilis di tengah isu kinerja pajak yang anjlok. Gelagat mundurnya kan nggak ada. Nggak ada. Nah seperti itu kan. Artinya memang saya nggak tahu fakta psikologisnya seperti apa kan, psikologis politik internalnya seperti apa kan tidak tahu, tapi fakta yang memang di permukaan media memang mereka meluruskan bahwa tidak ada pernyataan bahwa dari mereka berdua pasca Lebaran akan menyatakan mundur, dan ketika ada yang menarasikan seperti itu memang ya hoax gitu, seperti itu. Gitu. Tadi sama ya, kalau mau lihat motifnya dia ditelusuri saja siapa yang pertama menyampaikan itu. Gitu kan. Tapi itu lagi-lagi ya kembali kepada masyarakat yang mendengar, melihat, menonton. Itu menjadi mereka kan nggak kepikiran untuk menelusuri sampai ujung, tapi termakan. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu kalau tadi secara waktu mungkin nggak ada atau nggak kepikiran buat menelusuri, tapi nggak mau kemakan. Kang Saiful, kan hoax itu banyaknya beredar di media sosial ya. Betul. Sebetulnya media sosial itu pertama bukan punya hak sebetulnya, punya kewajiban moral untuk melakukan screening terhadap paling tidak narasi atau diksi-diksi negatif yang mengarah kepada hoax. Jadi maksudnya YouTube, X, bisa, Instagram, ketika dia di-blok gitu kan. Kadang-kadang kalau di Instagram itu konten sensitif. Nah, sensitif itu misalkan hal-hal yang mengerikan itu kan sudah bisa di-blok. Ya, sudah. Nah, hoax juga sekarang sudah bisa sebetulnya, tapi dia dikerjasamakan dengan pihak media. Cuman sayangnya ada beberapa, kalau nggak salah ya, ada beberapa grup platform media sosial tuh memutus kerjasama itu gitu. Itu yang disayangkan. Sebetulnya secara di belakang di belakang
pemrograman yang mengeluarkan informasi itu sebetulnya bisa disaring gitu sebetulnya sama mereka. Kalau begitu memang ada apa ya peran pemerintah ini belum terlalu kuat untuk mengontrol platform. Kalau menurut saya sangat tidak kuat. Sangat tidak kuat. Kalah dalam melakukan negosiasi gitu kan. Kalau di luar negeri itu ada proses negosiasi atau kompromi atau bahkan mereka itu bisa mengendalikan platform. Misalkan ada instrumen-instrumen peraturan yang memang ketat di Eropa itu untuk mengatur bahkan menjatuhkan sanksi terhadap sebuah platform, ditarik ke pengadilan supaya membawa ke negara. Gara-gara apa? Salah satunya menyebarkan berita-berita hoax. Itu terjadi itu di belahan Eropa itu, termasuk undang-undang perlindungan data pribadi itu kan. Jadi tidak serta-merta yang disalahkan itu tidak serta-merta manusianya. Tapi kolamnya, terminalnya juga punya tanggung jawab moral. Siapa ini yang bertanggung jawab Komdigi? Leading sektor Komdigi lah. Apalagi sekarang punya dirjen, kalau nggak salah ya punya dirjen baru tuh pemantauan media sosial. Ruang Maya kalau nggak salah itu. Baru di era sekarang Direktorat Jenderal Pemantauan Ruang Cyber dan Perlindungan Data Pribadi kalau nggak salah itu, kurang lebih seperti itu. Jadi harusnya punya ada harapan baru sebetulnya dengan munculnya bidang baru di Komdigi itu. Dan harus diturunkan itu ke daerah, harusnya diturunkan ke daerah gitu. Karena memang gawat banget gitu. Iya. Mobil penyok, cat terkelupas, jangan panik, Mekarjaya solusinya. Kami spesialis bodywork dengan hasil rapi, presisi, dan tahan lama. Dari baret kecil sampai perbaikan besar, semua ditangani oleh teknisi berpengalaman. Lihat hasilnya, mobil kembali mulus seperti baru keluar dari showroom. Mau servis cepat dan terjangkau? Kunjungi bengkel Mekarjaya di dekat lampu merah Samsat Bandung. Gampang dicari. Harga bersahabat, kualitas terjamin. Yuk, buktikan sendiri. Mekarjaya, ahlinya bodywork. Oke, coba kita lanjut lagi ke kabar tentang mahasiswa, tapi karena katanya di mahasiswa bayaran, jadi istilahnya mahasewa. Mahasewa yang jadi dalang pembakar foto Prabowo Gibran ditangkap. Kita tahu ada videonya juga cukup beredar beberapa bulan lalu. Memang ada ya di salah satu kampus aksi membakar gambar Prabowo Gibran. Dan tidak lama dari itu kemudian muncul kabar seperti ini gitu. Mahasiswa yang jadi dalang pembakar foto Prabowo Gibran ditangkap. Nah, ini bagaimana kebenarannya? Nah, ini kan jadi gini, ini bisa jadi motifnya beragam nih. Bisa politik, bisa membuat gaduh, mencari cuan dari ketidakpastian, misalkan seperti itu kan. Tapi ini yang paling penting gini, banyak bahan-bahan untuk bisa dijadikan hoax untuk membuat situasi politik menjadi perhatian yang penuh kontroversi misalkan. Barusan video, sebetulnya videonya kasus yang lain gitu kan. Tinggal ditarik, proses edit, kasih narasi baru gitu. Jadi bisa jadi videonya tidak berdosa, yang berdosa narasi kan gitu kan. Narasinya tidak berdosa, yang berdosanya videonya gitu. Bisa seperti itu. Apa kategorinya? Misleading gitu ya? Misleading, menyesatkan, dan false context misalkan. Ini konteksnya keliru gitu. Ini kan konteksnya bukan konteks demonstrasi, tapi konteks video kriminal gitu. Di videonya nggak salah gitu kan. Kadang-kadang narasi gitu kan. Kadang-kadang dalam konstruksi hoax tuh gambarnya asli gambarnya, tapi caption yang provokatif misalkan, provokatif dan mislead gitu. Main di caption, main di itu gitu. Sebetulnya mudah untuk membuat hoax itu gitu, membuat kegaduhan itu. Makanya makin banyak aja pelakunya karena mudah tadi. Sedangkan pengawasan pengontrolan baru dibikin. Iya, ada direktoratnya. Tapi kan yang penting, yang paling penting motif kenapa sih orang bikin hoax? Gitu kan. Bisa jadi ada ruang-ruang memang ya mungkin itu alternatif pekerjaannya, artinya bisa harus dijawab juga oleh stakeholder dalam arti negara dan pemerintah. Ya benar nggak ada kerjaan kan gitu. Artinya kalau misalkan ada ruang yang lebih layak, mungkin ngapain juga misalkan mereka bikin seperti itu. Di luar negeri misalkan di luar Indonesia memang derajat
penyebaran hoaxnya rendah ya memang karena ada kerjaan yang lain gitu. Gitu, Mbak. Kalau di kita mungkin nggak ada kerjaan yang lain gitu kan, seperti itu. Masih mending katanya daripada saya main judi online. Nah, seperti itu. Betul. Gitu. Nah, itu gimana? ya jadi kalau saya lihat memang pilihan-pilihan ruang-ruang aktivitas atau ruang-ruang kehidupan yang layak di kita itu semakin mengkhawatirkan lah gitu kan. Jadi mereka terdesak, punya kemampuan keterampilan melakukan edit, tapi melakukan apapun itu di media sosial, tapi tidak ada pilihan lain untuk membuat hoax dan sebagainya gitu. Isu Bapak mundur dan juga Gus Mulyani mundur ya Pak. Jadi pertama saya tetap bekerja, konsentrasi bekerja dan tidak ada rencana mundur. Termasuk Ibu Sri Mulyani Pak. Ibu Sri Mulyani saya sudah komunikasi tadi siang. Ibu juga sedang bekerja penuh. Jadi itu hoax.